warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Budi Luhur. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Amalia Bintari, NIM 1932500-307, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi Universitas Budi Luhur. Di kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang pengertian manajemen strategi untuk penilaian ujian tengah semester dari mata kuliah manajemen strategi dengan dosen pengampu saya, Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Baik, materi yang pertama yang ingin saya sampaikan yaitu mengapa sih mempelajari strategi? Untuk definisi strategi itu sendiri yaitu strategi berkaitan dengan keputusan besar yang dihadapi organisasi dalam melakukan bisnis, berkaitan dengan perilaku yang konsisten dan seharusnya mampu menciptakan keunggulan kompetitif sebuah perusahaan. Strategi juga sangat penting untuk menentukan kesuksesan sebuah perusahaan, sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa mempelajari strategi menjadi amat bermanfaat dan menjanjikan. Baik, di sini juga ada beberapa definisi strategi menurut para ahli. Yang pertama ada Gluck and Jauch, yaitu rencana yang disatukan, luas, dan terintegrasi. Yang kedua ada Christensen, yaitu pola-pola berbagai tujuan, serta kebijakan dasar dan rencana untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga ada Ensoff, yaitu aturan untuk pembuatan, keputusan, dan penentuan garis pedoman. Dan yang keempat ada Winterhoffen, itu ialah usaha pencapai tujuan. Kelima ada Newman and Logan, yaitu perencanaan yang melihat ke depan dipadukan dengan konsep dasar atau misi perusahaan. Dan selanjutnya ada Candler, yaitu penetapan sasaran dan tujuan jika perusahaan serta alokasi sumber daya yang diperlukan. Terus selanjutnya ada Basel and Gale, yaitu kebijakan dan keputusan kunci. Ada Okhmey, itu upaya mengubah kekuatan perusahaan. Selanjutnya yang terakhir ada Thomson and Strickland, yaitu dasar menyusun laju kompetitif. Apa kalian tahu apa sih manajemen strategi itu? Untuk definisinya yaitu manajemen strategi terdiri dari analisis, keputusan, dan aksi yang diambil organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Adapun manfaat dari manajemen strategi, yang pertama, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencegah masalah. Yang kedua, dapat ditarik dari berbagai alternatif yang terbaik. Terus yang ketiga, dilibatkannya karyawan dalam formulasi strategi, pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi mereka. Dan yang terakhir, ada penolakan atas perubahan dapat dikurangi. Definisi strategi manajemen menurut para ahli. Yang pertama ada Gluck and Jauch, yaitu arus keputusan dan tindakan yang mengarah pada perkembangan suatu strategi yang efektif. Ada Gluck juga, yaitu serangkaian rencana yang disatukan, luas, dan terintegrasi. Dan yang terakhir ada Whelan and Hanger, yaitu keputusan dan tindakan manajerial yang di dalamnya terdapat penyusunan rencana strategi. Ada pula apa sih proses manajemen strategi? Di sini ada beberapa proses. Yang pertama ada analisis lingkungan, yaitu memonitor lingkungan organisasi untuk identifikasi kesempatan dan hambatan. Selanjutnya ada arah organisasi, indikator sasaran dan misi organisasi. Yang ketiga ada formulasi strategi organisasi, yaitu membentuk dan menyeleksi strategi. Yang keempat ada implementasi strategi organisasi, yaitu tindakan mengembangkan strategi dari tahap sebelumnya. Dan yang terakhir ada evaluasi strategi, yaitu meneliti dan mengevaluasi. Baik, ada strategi prosesnya juga loh. Yang pertama misinya yaitu track and grade, yaitu pernyataan tentang sasaran-sasaran strategi, tujuan utama, dan baik identik perusahaan. David, what is our business? Visinya, keinginan atau cita-cita perusahaan. What do we want to become? Baik. Selanjutnya itu ada unsur-unsur dari manajemen strategi. Yang pertama ada
ancaman dan peluang, yang kedua ada keunggulan persaingan, yang ketiga mempertimbangkan strategi alternatif, dan yang keempat memilih strategi, dan kelima sumber daya dan struktur, keenam kebijakan dan administrasi, dan yang terakhir ada evaluasi hasil dan strategi. Manajemen strategi atau atribut kunci yang pertama itu ada mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Yang kedua, melibatkan semua stakeholders dalam pengambilan keputusan. Dan ketiga, membutuhkan penggabungan perspektif jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang keempat, mencari trade-off antara efisien dan efektivitas. Ada juga manajemen stakeholder, dua cara melihat peranan manajemen. Yang pertama ada cara zero sum, yaitu peranan manajemen adalah untuk melihat stakeholder berebut untuk mendapatkan perhatian dan sumber daya organisasi. Dan yang kedua ada simbiosis antar stakeholder, yaitu manajer mengakui adanya saling ketergantungan antara para karyawan, pemasok, konsumen, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Terus juga masih dalam manajemen stakeholders, yaitu tapi tahapan analisis. Yang pertama, memetakan hubungan antara stakeholder. Yang kedua, memetakan koalisi stakeholder. Yang ketiga, mengidentifikasi kepentingan masing-masing stakeholder. Yang keempat, mengidentifikasi kekuatan masing-masing stakeholder. Yang kelima, menyusun matriks prioritas stakeholder. Yang terakhir, memantau kemungkinan pergeseran koalisi. Baik. Oke, apa kamu sudah memahami definisi dari manajemen strategi dan manfaatnya dalam bisnis kan? Semoga bisnis kamu tetap bertahan dan terus berkembang di tengah ketatnya persaingan usaha setelah membaca pembahasan di atas ya. Terima kasih, cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.